Kita semua pasti pernah mikir soal penuaan kan ya, pas lihat orang tua atau mungkin diri sendiri nih mulai ngerasain ada yang beda. Sering banget muncul pertanyaan, ini semua penurunan fisik, mental, emang pasti gara-gara penyakit? Betul. Atau jangan-jangan, Atau jangan-jangan ada semacam program alami gitu yang emang jalan di badan kita? Soalnya kan kebanyakan riset penuaan tuh kayak ambil foto sesaat aja, nggak lihat gambaran utuhnya seumur hidup. iya, potret sesaat bukan filmnya. Nah, makanya hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Spesifiknya kita lihat bab 12 dari materi Anda buat ngertiin proses penuaan alami manusia itu sendiri. Sudut pandangnya lumayan unik loh. Oke. Jadi misi kita di sini ya buat bantu Anda semua memetakan lintasan biologis alami tubuh kita seiring waktu. Penting banget buat misahin ini dari penyakit-penyakit yang sering nempel sama label tua. Yang sering disalahpahami sebagai penuaan itu sendiri ya. Itu dia. Oke, mari kita coba bongkar deh ya. Gimana kalau kita bisa lihat pola penuaan seumur hidup yang bersih gitu, tanpa gangguan penyakit? Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajarin soal tubuh kita? Wah, itu bisa mengubah cara pandang kita banget sih. Iya kan? Persis. Soalnya, masalah mendasar studi penuaan yang biasa itu ya di situ. Keterbatasan buat nangkep dinamika seumur hidup. Mahal dan ribet ya? Banget. Studi longitudinal, ngikutin orang yang sama puluhan tahun, biayanya luar biasa. Logistiknya juga rumit. Tapi, lebih dari itu, studi jangka panjang pun sering susah bedain mana yang murni penuaan biologis, mana yang efek penyakit atau gaya hidup. Jadi kayak cuma lihat potongan gambar acak dari film ya? Nah, itu dia analoginya. Kita jadi kehilangan alur cerita utamanya, nggak ngerti gimana satu fase pindah ke fase berikutnya secara alami. Oke, jadi kita sulit lihat cetak biru penuaan yang asli. Karena kendala itu, bab 12 ini kasih pendekatan alternatif yang menurut saya sih cerdas banget. Gimana tuh? Gimana kalau kita fokus aja ke sekelompok orang yang secara konsisten nunjukin fungsi fisik prima gitu, selama puluhan tahun bahkan sampai usia lanjut. Ah, para atlet master itu ya? Tepat. Mereka kan terus latihan, terus kompetisi. Jadi kayak ngasih kita jendela unik buat ngelihat gimana kinerja puncak itu berubah seiring waktu, tapi di tubuh yang relatif sehat dan terawat. Betul-betul. Mereka jadi semacam laboratorium hidup buat ngamatin proses penuaan tanpa banyak noise dari penyakit degeneratif gara-gara gaya hidup. Nah, sumber datanya dari mana tuh? Sumber data utama di bab 12 ini dari International Masters Games Association, IMGA. Ini isinya catatan kinerja ribuan atlet master dari macam-macam olahraga. Rentang usianya juga lebar banget, dari 35 sampai di atas 80 tahun. Wah, banyak banget datanya. Iya, ini kayak harta karun informasi yang langka banget deh. Harta karunnya? Oke, mari kita lihat harta karun ini isinya apa. Studi kasus pertama kan perenang master ya, yang jarak jauh 1.500 meter. Apa tuh temuannya pas waktu finish mereka dianalisis berdasarkan usia? Hasilnya tuh, wah, mencolok banget. Pas data waktu finish ribuan perenang ini diplot di grafik berdasarkan usia, muncul kurva penurunan kinerja yang, mulus banget dan bisa diprediksi. Mulus gimana maksudnya? Jadi performanya emang turun seiring usia nambah. Tapi turunnya itu teratur, nggak acak-acakan, nggak naik turun drastis. Oh, Nah, poin penting yang ditekankan bab 12, kurva yang landai dan konsisten ini bukan gambaran penyakit. Nggak ada tuh lompatan atau penurunan tajam yang nunjukin ada gangguan kesehatan besar di kelompok ini secara umum. terus itu artinya apa dong? Sebaliknya, pola ini dianggap sebagai semacam tanda tangan biologis dari proses penuaan inheren manusia. Proses yang kelihatannya teratur, terintegrasi antar sistem tubuh, dan jalannya sinkron. Tunggu. Jadi penurunan performa yang teratur ini malah jadi bukti adanya proses alami yang jalan, bukan sekadar kerusakan acak gitu. Iya, justru itu. Perspektifnya jadi beda kan? Menarik banget itu. Pola yang teratur ini nunjukin ada mekanisme biologis dasar yang ngatur laju penuaan fungsi fisik, paling nggak ya pada orang yang sehat dan aktif. Deskripsiin lintasan penurunan ini. Tapi ya, detail rumusnya nggak sepenting konsepnya sih. Ada keteraturan dalam proses penuaan alami itu. Oke, itu kan perenang jarak jauh, butuh endurance. Gimana kalau aktivitasnya beda banget? Misalnya sprint, yang butuh ledakan tenaga pendek. Polanya sama nggak? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling wow, paling signifikan dan bikin kaget.
Kenapa tuh? Studi kasus kedua di bab 12, lihat data perenang master jarak pendek, 100 meter, terus juga pelari master di berbagai jarak, dari sprint 100 meter sampai maraton. Oke, terus hasilnya? Dan coba tebak, ternyata bentuk kurva penurunan kinerjanya itu secara fundamental sama. Landai juga, bisa diprediksi juga. Serius? Sama persis? Bentuk dasarnya sama. Mirip banget polanya lintas disiplin. Ini dikonfirmasi juga sama temuan-temuan peneliti lain, kayak Becker and Tang, sama Lazarus and Herridge. Wow, jadi nggak peduli aktivitasnya butuh ledakan kayak sprint 100 meter atau daya tahan kayak maraton, pola penurunan performa seiring usia itu lintasannya mirip. Bahkan antara renang sama lari. Betul, dua jenis gerakan yang beda padahal kan? Ini implikasinya gede banget dong berarti? Gede banget. Ini kayak ngasih indikasi kalau proses penuaan fundamental yang kerja di level sel atau sistemik itu kayaknya relatif independen dari jenis tuntutan aktivitas fisik spesifik yang kita lakuin. Jadi kayak ada program penuaan dasar yang jalan dengan ritmenya sendiri gitu ya? Kurang lebih begitu. Yang kemudian muncul sebagai penurunan kapasitas di berbagai fungsi fisik. Nggak peduli gimana fungsi itu dilatih atau dipakai secara spesifik. Tapi pasti ada yang mikir nih, ini kan atlet pilihan, mungkin gennya super. Gimana bab 12 jawab soal faktor genetik ini? Kan bisa aja mereka emang menua lebih lambat. Nah, itu sanggahan yang logis banget dan emang perlu dibahas. Apa pola ini cuma buat orang yang punya DNA juara? Iya kan? Bab 12 bahas ini. Dan kasih argumen tandingan. Jadi berdasarkan data yang ada sekarang nih, belum ada bukti kuat yang nunjukin kalau atlet master ini hidupnya secara signifikan lebih lama atau kualitas hidupnya jauh lebih bagus dibanding populasi umum. Oh ya. Tapi populasi umum yang juga jaga gaya hidup sehat ya, yang nggak merokok, aktif, makannya benar. Mereka mungkin puncak performanya lebih tinggi ya, tapi lintasan penuaan biologis dasarnya kayaknya nggak beda jauh. Jadi bukan berarti gen nggak penting buat performa puncak, tapi pola penurunannya itu yang kayaknya lebih universal gitu. Kira-kira kesimpulannya ke arah situ. Kemungkinan besar sih, kita semua sebagai manusia itu punya proses penuaan fundamental yang sama. Warisan evolusi bareng. Oke. Genetik mungkin lebih nentuin di mana titik puncak kita atau seberapa cepat kita bisa capai potensi itu. Tapi bentuk kurva penurunannya seiring waktu, kalau kita berhasil jaga kesehatan, nah itu cenderung ngikutin pola dasar yang mirip. Ini nguatin gagasan adanya proses penuaan inheren yang universal. Wah, ini mulai masuk akal nih. Coba deh kita visualisasikan pakai eksperimen pikiran, kayak di bab 12. Bayangin ada seseorang, sebut aja Budi. Budi ini bukan atlet berbakat alami. Mungkin baru mulai rutin lari di usia 30-an. Oke, Budi si pelari amatir. Iya, tapi dia konsisten banget jaga gaya hidup sehat. Aktif gerak, makan bener, jaga pikiran. Apa yang disebut sumber trinitas itu ya? Aktivitas, diet, pikiran. Nah, gimana kira-kira grafik penurunan waktu larinya seiring usia nambah, misal dari 40 sampai 70 tahun? Oke, berdasarkan logika temuan di atlet master tadi, hipotesisnya gini. Bentuk kurva penurunan kinerja si Budi ini bakal mirip banget sama bentuk kurva juara dunia lari di kelompok usianya. Mirip bentuknya? Iya, bentuknya. Tentu aja, waktu lari Budi mungkin nggak secepat juara dunia itu ya. Titik puncaknya, katakanlah di usia 40, bakal lebih rendah. Tapi lintasan penurunannya dari tahun ke tahun, kemiringan kurvanya itu, nah itu diperkirakan bakal ngikutin pola dasar yang sama. Kok bisa gitu? Kenapa bisa sama polanya? Karena proses penuaan biologis fundamental yang mendasarinya diasumsikan sama pada semua orang yang berhasil jaga kesehatan optimal lewat gaya hidupnya. Trinitas itu kuncinya. Aktivitas, pola makan, pikiran. Betul. Itu yang memungkinkan proses penuaan alami ini jalan di relnya, tanpa dipercepat atau diganggu penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi, si Budi mungkin larinya nggak secepat kilat, tapi penurunannya bisa sama mulus dan teraturnya kayak sang juara. Oke. Ini bener-bener ngasih kerangka baru ya. Jadi interpretasi kunci yang bisa kita ambil dari semua ini di bab 12 apa dong? Intinya gini, ada proses penuaan inheren, proses alami bawaan yang ngaruh ke penurunan kinerja fisik secara konsisten dan mirip. Mirip di berbagai jenis aktivitas, dari sprint sampai endurance, dan juga mirip di berbagai individu, mau pria, wanita, tipe tubuh beda-beda. Asal sehat dan aktif ya. Nah, itu kuncinya. Asalkan mereka berhasil jaga kesehatan dan tetap aktif. Polanya ini saking konsistennya sampai kayak,
hukum biologis penuaan gitu. Hmm, Yang menarik lagi, kesamaan pola di berbagai fungsi ini nunjukin kayaknya ada mekanisme pengaturan atau koordinasi tingkat tinggi di dalam tubuh. mekanisme pengaturan, maksudnya gimana tuh? Ya, gimana caranya penurunan kekuatan otot, kapasitas aerobik, kecepatan reaksi, dan fungsi lain kok kayaknya turunnya barengan, secara sinkron dan teratur, ngikutin kurva yang mirip. Oh iya ya, kok bisa kompak gitu? Nah, bab 12 bilang mekanisme persisnya belum dipahami sepenuhnya. Ada dugaan keterlibatan sistem saraf pusat, mungkin otak jadi dirijennya gitu, yang ngatur tempo penuaan di berbagai sistem organ. Wah, masih misteri dong ya. Masih banyak misterinya. Tapi fakta bahwa ada pola yang teratur dan universal ini aja udah jadi wawasan yang penting banget. Penting banget. Nah, sekarang coba kita bawa lebih dekat lagi ke kita semua nih. Eksperimen pikiran kedua. Kali ini, coba Anda bayangkan diri Anda sendiri, para pendengar, anggap Anda cukup sehat, cukup aktif, mungkin suka sepedaan, jalan kaki, renang, tapi bukan atlet kompetitif lah ya. Coba kita plot kurva kinerja hipotetis Anda di aktivitas favorit Anda itu mulai dari usia 50. Oke, usia 50. Anggap ini puncak kinerja relatif Anda di usia paruh baya akhir lah ya. Anda ngerasa fit, bisa lakuin aktivitas itu dengan baik sesuai standar Anda. Terus, 10 tahun kemudian, usia 60. Anda masih aktif, masih suka aktivitas itu, tapi mungkin mulai ngerasa butuh usaha dikit lebih banyak atau recovery-nya agak lamaan dikit. Kinerja Anda kalau diukur mungkin turun dikit. Kurva Anda mulai turun pelan-pelan, landai. Lanjut lagi ke usia 70. Anda terus jaga gaya hidup sehat, penurunan kinerja lanjut terus, masih ngikutin pola yang relatif stabil, bisa diprediksi. Mungkin nggak secepat atau sekuat dulu, tapi masih fungsi dengan baik. Anda mungkin mulai deketin titik di kurva di mana turunnya mulai agak curam dikit, kayak data atlet master di usia segitu. Nah ini nih poin krusial dari bab 12. Sampai sekitar usia 75, kalau Anda berhasil jaga kesehatan lewat trinitas tadi, penurunan kinerja yang Anda alami ini kemungkinan besar ya bagian dari proses penuaan inheren yang normal. Normal ya, bukan penyakit. Betul, stabil, terintegrasi, teratur. Ini bukan otomatis berarti Anda sakit atau ada yang salah secara patologis. Ini lintasan alami. Tepat sekali. Tapi, data atlet master juga nunjukin setelah lewat usia pertengahan 70-an, sekitar 75 ke atas lah, kurva penurunannya itu cenderung jadi lebih curam. Lebih cepat turunnya. Iya, penurunannya mulai akselerasi lebih nyata. Ini bukan berarti gagal ya, tapi kayaknya emang bagian dari dinamika biologis alami di fase usia sangat lanjut. Makanya bab 12 nyaranin pentingnya nerima realitas ini secara filosofis. Maksudnya gimana tuh? Nerima secara filosofis. Ya, ini bagian dari siklus hidup yang nggak bisa kita putar balik sepenuhnya. Meskipun kita tetap bisa usaha jaga kualitas hidup sebaik mungkin, tapi ada penurunan alami yang akan terjadi. Oke, jadi penerimaan ini penting ya, supaya kita nggak panik atau ngerasa gagal gitu kalau badan udah mulai nunjukin percepatan penurunan di usia sangat lanjut, meskipun kita udah hidup sehat. Persis. Dan disinilah kontras paling penting yang mau disampaikan bab 12. Penurunan kinerja yang teratur, landai, anggun yang kita lihat di atlet master sehat, ini kan cerminan proses penuaan inheren. Oke. Ini beda banget sama penurunan fungsi yang seringkali drastis, nggak teratur, menyakitkan, yang kita lihat di banyak orang. Penurunan yang ini seringnya bukan karena penuaannya, tapi karena akumulasi kerusakan akibat penyakit kronis. Penyakit kayak jantung, stroke, diabetes gitu ya? Iya, diabetes tipe 2, osteoporosis parah, demensia, banyak banget yang sebetulnya sangat dipengaruhi pilihan gaya hidup bertahun-tahun. Wah, jadi kita sering salah kaprah dong ya, nganggap penyakit-penyakit itu ya bagian dari tua, padahal menurut pandangan ini, itu lebih kayak gangguan di lintasan penuaan alami yang harusnya bisa lebih mulus. Bisa dibilang gitu, penyakit itu kayak nutupin atau ngotorin gambaran proses penuaan inheren yang sebenarnya. Bab 12 bahkan pakai kata-kata yang nunjukin kalau kita bisa jaga kesehatan optimal, biarin proses inheren ini jalan tanpa gangguan penyakit gaya hidup, proses penuaan itu sendiri bisa dilihat punya keindahan atau keanggunan dalam keteraturannya. Bukan cuma sesuatu yang nakutin atau nyedihin. Proses alami yang teratur, bukan kumpulan penyakit. Wah, itu bener-bener pembingkaian ulang yang kuat ya. Jadi, apa nih kesimpulan besar yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan bab 12 ini buat Anda pendengar kami? Kesimpulan utamanya, kayaknya ada lintasan penuaan biologis alami yang universal pada manusia sehat. Cirinya, ya penurunan fungsi yang teratur, terintegrasi, polanya bisa diprediksi. Paling jelas kelihatan di data atlet master itu.
Dan proses ini beda sama penyakit ya? Beda banget secara fundamental sama penyakit degeneratif yang sering kita kaitin sama usia tua, yang kebanyakan dipengaruhi gaya hidup. Dan ngerti perbedaan ini penting banget kan? Penting banget. Pertama, ya biar Anda bisa kelola ekspektasi secara realistis soal perubahan fisik seiring usia. Penurunan kapasitas itu nyata, alami, tapi nggak harus selalu berarti penyakit. Oke. Kedua, dan ini yang paling penting nih, pemahaman ini justru makin nunjukin betapa gedenya peran pilihan gaya hidup Anda, jaga trinitas itu, aktivitas fisik, pola makan, kesehatan pikiran, itu jadi strategi terpenting biar Anda bisa jalanin lintasan penuaan alami ini seoptimal mungkin. Biar fungsinya terjaga selama mungkin ya? Betul, dan meminimalkan risiko gangguan dari penyakit-penyakit yang sebetulnya banyak yang bisa dicegah atau ditunda. Jadi kita nggak pasrah sama nasib tua, tapi justru diberdayain buat ngelola gimana kita menjalaninya ya. Oke, sebagai penutup nih, kita tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan deh. Boleh. Kalau Anda mulai lihat penuaan bukan lagi sebagai momok penyakit yang pasti datang, tapi sebagai proses biologis alami yang punya pola teratur, sebuah lintasan yang bisa dijalani lebih sehat dan anggun kalau kita jaga. Nah, gimana cara pandang baru ini ngubah persepsi Anda soal dekade-dekade mendatang dalam hidup Anda? Pertanyaan bagus itu. Mungkin ada harapan baru, strategi baru yang muncul dari situ. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.